ada perencanaan memang untuk dalam tol Cicago tahap 3 ini suasana memang kondusif, tapi masing-masing warga telah mempertahankan beberapa bidang-bidang yang harus mereka jaga karena memang sampai saat ini mereka merasa hak-hak mereka belum dikembalikan oleh DPR tentunya sebagai pengelola tanah. Ceritanya ini kan awal Itu sudah tidak penting ya. Kami kira penilaian sudah dilakukan. Yang perlu dilakukan saat itu ketika ada perubahan, yang perlu dilakukan adalah penilaian langsung tentang bidang-bidang tanah tersebut. Karena sudah memang di tahun 2008 sendiri pengukuran itu sudah pernah dilakukan sampai tahun-tahun yang berikutnya setelah pergantian dari 2012 ke 2014 itu juga sudah dilakukan pengukuran sebanyak hampir kurang lebih 3 kali yang saya tahu. Ya, yang saya tahu. Tapi belum ada hasil dari pengukuran itu tersebut. Begitu. Sampai mana aja sih? Tanah kita bisa Bang lihat tuh mulai dari yang ada bendera. Oh, bendera itu. Dari ada bendera. Nah, kalau bisa zoom sampai ke ujung sana itu. Sebentar. Oke. Dari selatan. Terus dari timur ya, dari timur ke arah selatan. Terus mengarah ke barat. Sampai ke barat. perbatasan jembatan yang sedang dibangun. Tol Cicago tahap 3. Pas di pinggir kali. Sanggerahan. Kali Pesanggerahan itu batasnya ya. Itu ada di hamparan yang sama sampai batas jembatan yang sedang dibangun. Sampai di sini stop nih ya kan pembangunan itu. Ya, pembangunan. Kemudian ini putus. Lanjut di sana. Ini karena memang hak kita ya. Karena ada hak-hak warga yang belum dibayar. Belum dibayar. Gitu. Jadi sebagai warga tentu mereka akan mempertahankan tanahnya. Warga sendiri sangat senang ketika ada pembangunan ini dan ikut berperan serta. Tapi memang jangan sampai juga diabaikan yang menjadi hak-hak mereka. Gitu. Kenapa bisa sampai terputus? Saya kira mungkin hanya itu gitu. Hak-hak mereka belum dikembalikan. Yang ada 9. Ada 9 bidang ya. 9 surat ya. Ya. Hal itu mereka memang rata-rata akte jual beli. Kenapa tidak bisa disertifikasi? Bukan tidak ada keinginan warga pada waktu itu. Tapi karena ada floating toll tidak dibolehkan lagi. Oh, sama Pihak-pihak BPN tidak boleh mengurus sertifikat karena sudah masuk dalam floating toll. Gitu. Ada 9 bidang. Jadi udah berapa lama nih itu kita memperjuangkan hak kita ini? Kurang lebih dari bulan November ya, hampir setahun lebih. Setahun lebih ya. Setahun lebih. Oke Bang, harapan Abang? Kami hanya berharap apa yang menjadi bagian hak-hak kami sebagai warga itu segera direalisasikan. Kita juga tidak mau berlama-lama karena kita juga ikut senang apabila ada proyek pembangunan jalan tol, proyek pembangunan negara, kita ikut senang. Tapi juga kami berharap pihak-pihak yang terkait segeralah memberikan apa yang menjadi hak-hak warga. Itu saja. Oke, baik. Ya, jadi setelah selesai pengambil alihan 14 bidang atas nama Udinka dan kawan-kawan, di mana ada 4 bidang yang masuk dalam HGB 2253, yaitu itu tanah Pak Halomuan, kemudian Ibu Siregar dan Pak Udinka 2 bidang. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 datanglah surat dari pejabat pembuat komitmen kegiatan pengadaan tanah jalan tol Cinere Jagorawi yang ditujukan kepada Lurah Limo yang isinya memberitahukan bahwa akan dilakukan penilaian terhadap bidang-bidang tanah yang terkena tol di Kelurahan Limo. Dalam hal ini termasuk 5 bidang tanah klien kita yang belum dimasukkan dalam HGB 2253. Saya kira pastinya sesuai dengan ketentuan pasal 55A Peraturan Menteri Nomor 6 2012. Ya memang sebetulnya seperti yang saya sampaikan dari awal juga, langkahnya tinggal melakukan penilaian sebetulnya. Tapi di sini BPN atau pelaksana pengadaan tanah lagi-lagi melakukan
pemutakhiran ulang lagi yang dilakukan pada awal tahun 2020 sampai dengan kurang lebih pada bulan Maret 2020 yang kemudian hasilnya diumumkan pada tanggal 18 Juni 2020 yang diumumkan di Musolah Al Istiqomah sebelah kediaman atau rumahnya Bapak Ketua RW 02 Bapak Haji Lukmanul Hakim, di mana hasilnya ternyata sama persis copy paste dengan hasil ukur pada tanggal 3 April 2018 pada saat mau dilakukan pemutakhiran itu yang dilakukan pengukuran secara sepihak. Sebagai contoh, bidang tanah pertama yang milik Ibu Lili Suharlin luasnya 1.527, kemudian bidang kedua 341, bidang ketiga punya Pak Rojan 216 dan seterusnya, sama persis, tidak ada yang berbeda. Karena itu kemudian pada tanggal 22 Februari Ibu Lili Suharlin menyatakan keberatan kepada kantor pertanahan Kota Depok. Yang pertama atas berkurangnya luasan tadi itu, yang kedua juga karena ternyata itu juga dinyatakan masuk ke dalam HGB 2253 atas nama PT Arta Cahaya Persada. Nah, atas surat keberatan itu kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Ibu Lili diundang kantor pertanahan Kota Depok. Informasinya diselenggarakan itu di ruang kepala kantor pertanahan Kota Depok yang pada waktu itu Bapak Yoyon. Hadir di dalam forum klarifikasi itu ada dari seksi SKP, kemudian seksi pengukuran, seksi pengadaan, dan hadir juga Bapak Amadou Salongo selaku Direktur Utama PT Arta Cahaya Persada. Menurut keterangan Ibu Lilin, Bapak Amadou Salongo sudah menyampaikan dalam forum itu bahwa bidang tanah Ibu Lilin luasnya 1.819 meter yang terkena tol itu bahwa itu tidak masuk. Bahkan menurut informasinya Pak Yoyon selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sudah memberi selamat kepada Ibu Lilin dengan mengatakan, "Selamat ya Bu, dengan begini kan saya tidak repot-repot." Nah, tapi belum selesai Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berbicara kepada Bu Lilin, kemudian langsung disela oleh kasih survei pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Depok, Bapak Dona Fermiansa Lubis SST, dan menyatakan tidak bisa begitu. Tanah Ibu itu masuk HGB 2253 atas nama PT Arta Cahaya Persada. PT-nya pun mau mengatakan, tanah Ibu tidak kena dengan kita. Dan waktu itu Ketua BPN itu mengatakan, ya Bu, alhamdulillah, berarti tidak ada masalah dengan tanah Ibu. Tiba-tiba yang namanya Pak Dona tidak bisa. Tanahnya itu bermasalah. Nah, yang bermain siapa? Pengakuan atau pernyataan dari Pak Amandus selaku Dirut PT Arta Cahaya Persada bahwa tanah Ibu Lili tidak masuk, itu sudah pernah juga disampaikan sebetulnya dalam kesempatan yang berbeda, yaitu pada sekitar bulan November 2020 yang disampaikan kepada Bapak Udinka dan kepada Bapak Anwar ketika beliau diundang untuk ke kantor PT Arta, di mana setelah bersama-sama menggelar peta bidang dan kemudian ada peta rincik yang informasi yang diperoleh dari Kepala Kantor Wilayah BPN Bandung, nyatakan bahwa tanah itu memang tidak masuk. Bahkan bukan hanya tanah itu, tetapi kelima bidang tanah lain ini sama semuanya tidak masuk. Nah, tapi memang pada saat Bapak Amarus diminta untuk memberikan pernyataan secara tulis oleh Bapak Udinka dan Bapak Anwar, Bapak Amarus tidak berani karena menurut beliau harus mendapat dulu persetujuan dari pihak BPN Kota Depok. Saya Anwar, saya putra Pak Udinka ya. Ya, sebelumnya itu di tahun 2020, tepatnya sekitar bulan November ya. Dalam hal ini pihak BPN atau pihak tol mengeluarkan penawaran harga atau apresial ya. Di tahun tersebut dan November itu kok bidang kami sebagian tidak keluar gitu Pak. Nah, kita mempertanyakan itu. Ternyata info dari pihak BPN tanah kita sebagian besar itu banyak overlap memasuk dalam bidang ke PT ACP. Dan setelah itu kita kontak langsung ke kantor pusat ACP itu di Pondok Pinang ya. Kita ketemu dengan Pak Salongo, dengan rekan di sana, ada Pak Sugi juga dan lain-lainnya, bahwa kita merasa keberatan nih dengan adanya surat overlap dari pihak BPN. Sedangkan saya belum pernah menjual belikan tanah kami, ya itu kepada pihak PT maupun keluarga lain. Kita masih pegang asli semua bukti surat-suratnya di sini. Kita cross-check bersama, ternyata dia mengakui adanya statement bahwa di bidang Pak Udin dan kawan-kawan CS, masuk Bunda Lilin dan lainnya, keluar SHGB dari PT ACP.
Nah, kesimpulannya kami menuntut agar dibuatkan surat pernyataan tembusan ke BPN. Tapi mereka bilang tidak siap, kan yang mengeluarkan pihak BPN. Kita harus bersama BPN Pak Anwar. Jadi agak aneh juga buat saya Bu Meli ya, bahwa yang berhak aja dalam hal ini Pak BT Arta sudah menyatakan tidak masuk, kok kemudian kepala seksi pengukurannya Bapak Firman Syah Lubis itu justru yang keberatan. Kompetisinya apa? BPN keberatan. Apa BPN memiliki interest? Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 ditindaklanjuti melakukan pengukuran kembali kepada fisiknya bidang bulilin dan bidang-bidang tanah lainnya. Ada sekitar 7 bidang dari tanah lain kita. Nah, tetapi kemudian hasilnya tidak pernah disampaikan baik kepada kita maupun juga kepada lain. Kemudian setelah itu berdasarkan undangan tanggal 22 September 2021 hadirlah kita pada tanggal 27 September 2021 dalam mediasi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Bapak Luki. Dalam forum itu kita sampaikan perihal permasalahan Ibu Lilin. Nah, kemudian baru di situ saya sempat melihat bahwa berdasarkan hasil ukur tadi yang tanggal 16 Maret 2021 itu peta bidang tanah Bu Lilin hasilnya masih tetap sama, itu 1.527. Kemudian dari luas 1.527 itu yang tidak masuk ke dalam HGB 2253 kurang lebih seluas 300 meter persegi. Nah, kemudian ya setelah proses itu ada beberapa kali komunikasi memang kita juga dengan pihak-pihak, tapi memang juga belum mendapatkan hasil yang bisa diterima lah oleh klien kita. Sehingga kemudian berdasarkan undangan tanggal 15 November 2021 pada tanggal 16 November 2021 kembali dilakukan pengukuran terhadap 7 bidang tanah milik kita, termasuk utamanya adalah tanah kepada bidang pertama tadi, tanah milik Ibu Lilin Suharlin. Nah, sama juga hasilnya juga kemudian diberitahukan juga pada kita maupun kepada klien. Hanya kemudian hari saya mendapatkan informasi tidak resmi bahwa terhadap bidang tanah pertama milik Bu Lilin Suharlin itu yang semula pada peta bidang 382 dan itu sampai dengan di tanggal itu masih seluas 1.527, berdasarkan pengukuran dari pihak SKP luasnya ternyata ada seluas 1.786 meter persegi. Informasi tidak resmi ya, kalau resmi memang tidak diberitahukan. Nah, kemudian dari seluas 1.786 itu yang dinyatakan di luar HGB 2253 seluas 1.008 meter persegi. Kemudian sampai saat ini juga secara resminya atas 2 kali pengukuran itu 16 Maret dan maupun juga tanggal 16 November 2021 itu tidak pernah diberitahukan kepada kita. Karena itulah pada saat pihak BPN akan melakukan pengukuran lagi terhadap bidang-bidang tanah itu pada tanggal 16 Februari 2022 ya klien kita menolak. Kita orang BPN ya, nih Satpam PP nih masih pada hidup, tahu tanah saya nggak diapa-apain, nggak ada yang berani doser. Bukan soal sabar, kita sudah sabar sekian lama Pak Yudi, tapi kita tidak pernah dikasih hasil satu aja. Mana? Udah bosan ngeliat dia nih, ngukur mulu, berapa kali ngukur? Al-Quran. Tunjukkan ke saya di mana dasar hukumnya bidang tanah yang sudah diberikan rekapitulasi dan kerugian sekarang masih mau lagi dengan istilah pemutahiran apapun namanya, dan faktanya kan sandiwara. Sekarang minta ngukur lagi, mau ngapain? Sekarang balik lagi kesalahan kecil nyari terus sampai mati juga nggak akan dapat. Memang jangan bilang bahwa ini belum diukur Pak Edi, mohon maaf ya. Karena tidak pernah disampaikan hasilnya. Satu, yang kedua, semakin sering diukur bukan semakin menambah, tapi semakin berkurang luasnya kan. Nah, ya, tapi pada dasarnya sebenarnya tidak boleh dan tidak perlu lagi ada pengukuran terhadap peta-peta bidang tanah itu. Karena seperti tadi surat dari tim penilai itu kan tinggal melakukan penilaian aja. Nah, yang terakhir adalah pada tanggal 7 April 2022 di mana klien kita diundang untuk melakukan klarifikasi data ke kantor Pertanahan Depok. Nah, di situ sudah berubah lagi nomor peta bidangnya. Bidang-bidang tanah Bu Lilin itu sudah diberi nomor identifikasi bidang dengan nomor peta bidang 104/2021. Kita lihat di situ
luas tanah bidang pertama atau milik Bu Lilin yang seluas 1.875 meter itu, di situ tercantum luasnya 1.545 meter. Berubah lagi Bu Meli, baik kan, nomor peta bidangnya berubah, luas ukurannya juga berubah lagi. Nah, pada saat itu klien diminta untuk memberikan persetujuan bahwa seolah klien itu sepakat dengan peta bidang itu, tentu saja klien tidak mau kan. Ini form ini yang menyediakannya dari kantor pertama Kota Depok, jadi bukan kita yang membuat sendiri ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa klien kita itu masing-masing pemberitaan itu seolah sepakat terhadap hasil pengukuran bidang tanah pada peta bidang 10421. Padahal tanah Bu Lilin luasnya 1.875 hanya tercatat di situ luasnya cuma 1.545, dan yang tidak masuk dalam HGB 2253 berubah lagi juga Bu Meli, hanya 900 meter. Kemudian atas dasar itulah klien kita juga akhirnya menolak untuk menandatangani surat pernyataan sepakat terhadap peta bidang yang dipakai menjadi dasar oleh BPN Depok dalam menyelesaikan atau klarifikasi terhadap permasalahan kita. Kemudian pada hari itu juga terhadap bidang tanah Ibu Lilin Suharlin yang sudah 1.870 itu dilakukan pengukuran kembali. Berdasarkan dan informasi yang saya terima dari Ibu Lilin, luasnya berubah lagi menjadi 1.820 meter persegi. Itulah perubahan-perubahan luas ukuran dan kemudian cara-cara ukur, di mana bidang tanah kita itu kurang lebih sudah 7 kali atau 6 kali pengukuran dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah kantor Kota Depok. Jadi selalu berubah luas hasil ukurnya, kemudian juga luas yang terkena HGB juga berubah. Jadi kalau berdasarkan hasil ukur pertama di 2008, bidang tanah pertama di tanah Bu Lilin berdasarkan data rilisnya adalah seluas 875. Kemudian luas yang terkena tol di situ 1.819 meter. Jadi saya tidak tahu bagaimana mungkin dengan objek yang sama, dengan bidang yang sama, yang melakukan pengukuran juga sama-sama dari pihak PPT Pertambangan Kota Depok, kok kemudian hasilnya bisa berbeda-beda, baik luasannya maupun luas yang tidak masuk ke dalam HGB. Jadi terkadang menambah, terkadang mengurangi, berubah-berubah seperti itu. Itu kira-kira Bu Meri yang bisa sampaikan fakta-fakta khususnya terkait terhadap 5 bidang tanah klien kita itu.